Sobat Islampedia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup para nabi dan rasul dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Baginda Rasulullah diutus untuk membenarkan dan menyempurnakan agama-agama samawi terdahulu. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 40, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sementara itu, diriwayatkan Al-Baihaqi oleh Fatimah As-Sakafiyah bahwa ia menyaksikan detik-detik kelahiran Muhammad SAW. Ketika itu, aku melihat cahaya yang amat terang menyinari seisi rumah tempat beliau dilahirkan. Selain itu, aku pun melihat beberapa bintang bersinar turun mendekat, sehingga aku merasa seolah-olah bintang-bintang itu hendak mematuhi diriku. Kakek Rasulullah Abdul Muthalib bercerita, ketika aku sedang berada di Ka'bah, tiba-tiba berhala jatuh dari tempatnya dan sujud kepada Allah. Lalu aku mendengar suara dari dinding Ka'bah. Telah lahir nabi pilihan yang akan membinasakan orang kafir dan menyucikanku dari berhala-berhala ini, dan akan memerintahkan penyembahan kepada Yang Maha Mengetahui. Di langit, tembakan komet menjadi sering terjadi sebagai tanda bahwa pengetahuan iblis dan jin tentang perkara gaib sudah tamat. Alangkah gembiranya Abdul Muthalib menerima kabar kelahiran sang cucu, apalagi setelah mengetahui cucunya itu seorang laki-laki. Kelak, ia akan menjadi pengganti putranya Abdullah yang sudah meninggal dunia. Catat dan ingatlah Sobat Islampedia, Senin 12 Rabiul Awal pada tahun gajah, di tengah keluarga Bani Hashim di Mekah, telah lahir manusia mulia, Baginda Nabi Muhammad SAW. Sobat Islampedia, di masa kelahiran Nabi SAW kurang lebih 2 bulan setelah penyerangan pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah, kala itu ada beberapa riwayat sahih yang menyampaikan bahwa Ibunda Aminah menceritakan di saat Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan, keluar cahaya dari rahim Ibunda Aminah, dan cahaya itu menyinari istana-istana yang ada di Persia, istana-istana yang ada di Romawi. Bahkan ketika beberapa saat setelah kelahiran Nabi SAW itu terdengarlah berita sampai di Mekah kala itu. Dan ketika dirunut ternyata di hari yang sama dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Bahwa tiang-tiang yang ada di istana Romawi yang ada di daerah Bizantium roboh semuanya. Bahkan api yang disembah di daerah Persia padam seketika. Dan itu bertepatan dengan hari di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dan ketika berita lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW itu sampai pada sang kakek tercinta, lalu sang kakek datang kepada Nabi SAW ketika masuk ke dalam rumah itu, dan ketika digendong dan ingin diletakkan di atas tempat di mana dulu biasa tembikar diletakkan bayi-bayi yang baru saja lahir itu, ketika ingin diletakkan, tembikar itu pun terbelah. Seolah Nabi SAW ingin menunjukkan bahwa beliau akan ada urusan penting yang akan dibawa kelak di kemudian hari, sehingga beliau harus senantiasa digendong agar bisa menerima dan mendapatkan kasih sayang dari sang kakek. Adalah apa? Di saat menjelang detik-detik kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, Ibunda Aminah berjumpa dengan seseorang. Dan seseorang itu mengatakan, beri nama bayimu yang akan lahir itu dengan nama Muhammad. Kala itu sang kakek Abdul Muthalib pun sangat kaget luar biasa. Kenapa? Karena apa yang diinginkan oleh Aminah itu bertepatan juga dengan apa yang dijumpai beberapa hari sebelum kelahiran cucunya. Karena Abdul Muthalib kala itu pun berjumpa dengan orang dan meminta ketika nanti cucunya lahir diberi nama dengan nama Muhammad, diberi nama dengan nama yang sudah termaktub di dalam Taurat, yang sudah termaktub di dalam Injil dengan nama Ahmad. Dan itu sama antara Muhammad dan Ahmad. Maka dari itu ketika Abdul Muthalib kala itu membawa baginda Nabi SAW untuk tawaf di Ka'bah, lalu semua orang menanti nama apa yang akan diberikan kepada anaknya Abdullah yang merupakan orang yang paling dicintai oleh suku Quraisy kala itu. Maka ketika diangkat dan Abdul Muthalib memberikan nama Muhammad, semua orang pada kaget, semua orang pada protes gitu. Kenapa ini diberikan nama Muhammad yang belum pernah didengar oleh mereka dari nama-nama orang-orang sebelum orang-orang Quraisy ada?
Lalu mereka meminta kenapa tidak diberi nama dengan nama pendahulu-pendahulu mereka yang sudah mendapatkan keagungan dan kemuliaan. Abdul Muthalib hanya mengatakan, aku beri nama anak ini Muhammad agar dia terpuji di bumi dan terpuji di langit. Sobat Islampedia, lalu bagaimana kondisi tempat kelahiran Rasulullah saat ini? Apakah masih dalam kondisi utuh? Sudah banyak perubahan? Atau bahkan sudah tidak ada yang tersisa sama sekali? Saat ini saya berada di tempat Maulid Nabi, tempat kelahiran Rasulullah. Posisinya saat ini berada di sebelah kanan kita. Di luar tertulis maktab. Sebenarnya bukan sebuah kantor. Tempat kelahiran Rasulullah ini tetap dibiarkan. Padahal di daerah tempat ini, sekitar kanan, kiri ini ada banyak hotel-hotel dibangun secara megah besar. Semuanya dibongkar demi jalan menuju ke Masjidil Haram, demi perluasan Masjidil Haram. Nah, tempat yang tidak megah, kecil, ini tetap dibiarkan, Masya Allah. Jadi kita tahunya bukan hanya cerita, tetapi ada juga tempat di mana Rasulullah dilahirkan. Sobat Islampedia, tempat kelahiran Rasulullah kini dijadikan perpustakaan Makkah Al-Mukarramah. Sayangnya, perpustakaan ini tidak dibuka untuk masyarakat umum, dan ketika jamaah umroh atau haji ada di Tanah Suci, hanya bisa menyaksikan jejak bangunan tempat kelahiran Nabi Muhammad dari luar saja. Nabi Muhammad SAW lahir di rumah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Rumah yang kini menjadi perpustakaan sengaja dijadikan perpustakaan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk menghindari pemujaan oleh sebagian umat Islam terhadap tempat itu. Himbauan untuk tidak berziarah ke tempat itu terpampang jelas di bagian depan gedung. Bahkan ada foto-foto kegiatan yang sangat dilarang untuk dilakukan di gedung tersebut. Sobat Islampedia, di antara the untold story dari mukjizat Nabi Muhammad SAW di saat beliau sedang dalam usia penyusuan. Kala itu Ibunda Aminah menunggu orang-orang yang ingin menyusui yang datang dari kampung Bani Sa'ad. Dan kala itu wanita yang beruntung untuk bisa menyusui baginda Nabi SAW adalah Ibunda Halimah. Halimah dari Bani Sa'ad kala itu datang dari kampung Bani Sa'ad yang lumayan cukup jauh dari Mekah kala itu. Datang ke Mekah, dan ketika sampai di Mekah merupakan rombongan terakhir, karena rombongan yang lain unta mereka begitu kuat dan keledai mereka juga mampu untuk bisa membawa barang dagangan. Dan kala itu Halimah beserta dengan suaminya datang terakhir. Dan ketika dia putari yang ada di Mekah itu, tidak ada lagi bayi yang bisa untuk disusui kecuali hanya bayi baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kala itu Halimah meminta kepada Aminah untuk bisa menyerahkan bayi itu. Seperti biasa, orang-orang Arab kala itu suku Quraisy, ketika ada bayi mereka yang baru lahir tidak diletakkan di Mekah, tetapi dibawa jauh ke dalam perkampungan. Kenapa? Supaya tumbuh dengan sehat, supaya mampu untuk berbahasa yang fushah, supaya mampu untuk dilatih dengan fisik yang juga mumpuni, dan berbagai macam bentuk alasan yang lain. Dan yang luar biasa juga ketika sampai di kampung Bani Sa'ad. Kampung Bani Sa'ad kala itu dilanda kekeringan. Kampung Bani Sa'ad saat itu dilanda paceklik. Tapi ketika datang Nabi Muhammad SAW bayi ke tempat itu, berubah seketika. Yang tadi kering menjadi subur, yang tadi paceklik menjadi banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang hadir. Domba-domba mereka yang tadinya kurus-kurus menjadi gemuk-gemuk. Sehingga ketika sampai pada usia 2 tahun baginda Nabi SAW dan harus dipulangkan kepada Ibunda Aminah yang ada di Mekah, yang bersedih bukan hanya sekedar Ibunda Halimah, tapi yang bersedih adalah seluruh orang-orang yang ada di kampung Bani Sa'ad. Karena apa? Mereka seolah merasakan kehilangan keberkahan yang sudah selama ini mereka rasakan. Dan dengan apa yang mereka inginkan supaya Nabi SAW kala itu tidak segera dikembalikan, dan bertepatan juga pada masa itu di saat Nabi berusia 2 tahun yang harusnya dipulangkan kepada Ibunda Aminah, tapi di Mekah kala itu sedang terjadi wabah penyakit, maka itu seolah menjadi alasan bagi Ibunda Halimah dan orang-orang yang ada di Bani Sa'ad kala itu untuk kembali membawa baginda Nabi SAW balik ke kampung Bani Sa'ad. Dan ternyata itu disetujui oleh Ibunda Aminah. Betapa bahagianya orang-orang yang ada di kampung Bani Sa'ad. Kenapa? Karena mereka akan merasakan kembali keberkahan bayi baginda Nabi Muhammad SAW. Cerdas beragama dengan Islampedia. Sobat Islampedia, Nabi Muhammad SAW memang tidak hanya hidup di kota Mekah,
tapi ia juga menghabiskan masa kecilnya di sebuah perkampungan kecil di Arab Saudi, yaitu desa Bani Sa'ad. Dan di desa Bani Sa'ad inilah sebuah kisah istimewa terjadi, di mana saat itu Rasulullah SAW berusia 4 tahun. Ia sedang bermain dengan teman-temannya. Tiba-tiba malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Malaikat Jibril merebahkan tubuh Rasulullah, lalu malaikat Jibril alaihissalam membelah dada Rasulullah hingga di bawah perut. Malaikat Jibril berkata kepada Mikail, "Ambilkan nampan dengan air zam-zam agar kubersihkan hatinya dan kulapangkan dadanya." Jibril mengeluarkan hati Rasulullah SAW yang mulia, lalu menyucinya 3 kali. Kemudian didatangkan 1 nampan emas dipenuhi dengan hikmah dan keimanan, lalu dituangkan ke hati beliau. Maka penuhlah hati itu dengan kesabaran, keyakinan, ilmu dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditutup kembali oleh Jibril. Jarak dari Mekah ke Bani Sa'ad sekitar 160 km. Di sini hanya tersisa peternakan penduduk dan perbukitan tandus. Letaknya sangat jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, serta udara yang dingin dan sejuk menjadi ciri khas tempat dibesarkannya baginda Nabi. Kini, rumah yang diyakini sebagai tempat tinggal Nabi dan juga Halimatus Sa'diyah kini sudah dibongkar. Yang tersisa hanyalah tumpukan batu yang masih kerap dikunjungi para jemaah dan dijadikan tempat sholat oleh para penduduk. Jadi, kalian harus tahu situasi dan kondisinya dan bisa membayangkan ya, tempatnya lembah seperti ini. Di sini internet aja nggak jalan. Saya tadinya mau ngasih link lokasi di mana tempatnya rumah Halimah Sa'diyah itu, cuman nggak ada internet. Jadi saya taunya datang ke sini tuh lewat tanya-tanya sama pengembala kambing. Luar biasa. Dan dikasih petunjuk, katanya ada gunung bebatuan yang dikasih warna cat kuning. Banyak umat muslim sampai saat ini meyakini lokasi Rasulullah menghabiskan masa kecilnya berada sekitar 100 km ke arah tenggara Mekah setelah melintasi Taif. Dari pusat desa itu, sekitar 500 meter ke arah timur laut terdapat batu-batu disusun mengelilingi sebuah ruang seluas 2 atau 3 sajadah sholat. Menariknya, sekeliling lokasi yang diyakini sebagai lokasi rumah tempat Nabi dibesarkan tergolong lebih hijau dari kebanyakan wilayah di Saudi. Ada rerumputan dan pohon-pohon rendah yang hijau. Namun, lokasi tersebut disangkal oleh Kementerian Pariwisata Saudi yang menilai lokasi Muhammad dibesarkan terletak di sebelah utara Taif. Lalu, manakah yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Sobat Islampedia, sebuah kawasan pegunungan Taif tepat di mana Nabi Muhammad menghabiskan masa kecilnya, kini juga menjadi tempat limpahan berkah di mana para petani madu Taif membudidayakan lebah. Saya berada di peternakan asal atau madu dan nanti kita akan bisa lihat bersama seperti apa prosesnya dan berapa sih harganya untuk saat ini. Peternak madu di Taif membudidayakan lebah-lebah di tengah pegunungan Taif. Di tengah perbukitan khas Taif, pemandangan kotak-kotak sarang lebah begitu menarik perhatian. Dan dari kotak-kotak inilah, puluhan liter berkah madu Taif dihasilkan setiap bulannya. Sobat Islampedia yang melaksanakan umroh bisa mampir ke kawasan Taif dan menjumpai langsung para petani madu Taif. 1 kilo madu Taif ini dijual sekitar 160 rial atau sekitar 500 ribu rupiah. Sepadan dengan perjuangan para peternak lebah Taif tinggal di tenda sambil menjaga kandang lebah. Menariknya Sobat Islampedia, meski tinggal di tengah pegunungan Taif, para peternak madu ini tidak pernah kesusahan untuk urusan makan. Mereka ternyata cukup makan beberapa sendok madu hasil ternaknya untuk sarapan. Bisa kenyang seharian. Masya Allah. Mungkinkah ini adalah bagian dari berkah masa kecil baginda Nabi yang dihabiskan di Taif? Wallahu a'lam bishawab. Sobat Islampedia, di antara the untold story mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW di masa beliau anak-anak. Dan itu disampaikan oleh paman beliau.
Abu Talib ketika beliau diasuh oleh sang paman. Sang paman begitu cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena di masa anak-anaknya pun Nabi SAW sudah menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Abu Talib menceritakan bahwa di masa anak-anak itu, ketika Abu Talib mengajak anak-anaknya dan seluruh keluarganya itu makan, di saat mereka makan dan di situ ada baginda Nabi Muhammad SAW, maka seberapa banyaknya atau seberapa sedikitnya makanan yang mereka sajikan, semua bisa merasakan kenyang yang enak, bisa merasakan kenyang yang nyaman, tidak ada kekurangan sama sekali, cukup semuanya. Tetapi ketika baginda Nabi kala itu tidak bersama mereka di dalam rumah itu untuk makan, walau sebanyak apapun makanan yang mereka santap, selalu saja ada yang kurang dirasa di perut mereka. Bahkan mukjizat ini bukan hanya sekedar pada fisik, tapi mukjizat ini disampaikan juga kepada baginda Nabi dalam rangka mencegah beliau dari berbagai macam perbuatan maksiat. Ketika beliau menggembalakan kambing bersama dengan anak-anak yang ada di Mekah kala itu, ada di beberapa momen pertunjukan yang ada di sekitaran Mekah, pertunjukan musik, pertunjukan lain sebagainya lah, dari pentas-pentas seni. Dan apa yang terjadi ketika Nabi punya keinginan untuk bisa mengunjungi pertunjukan tersebut, tiba-tiba ketika mendekat kepada daerah pertunjukan itu, Nabi tiba-tiba terserang kantuk yang begitu berat dan tidak bisa menahannya, sehingga Nabi tertidur dan tidaklah bangun kecuali pertunjukan itu sudah selesai. Dan begitu terus sehingga tidak ada lagi rasa keinginan Nabi SAW untuk menghadiri pertunjukan-pertunjukan yang mungkin pada masa jahiliyah itu mengandung berbagai macam bentuk nilai maksiatnya. Sahabat Islampedia, ini pun bisa menjadi bahagian renungan buat kita. Bagaimana Nabi SAW dari masa kecilnya, karena disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi nabi, maka dijaga. Oleh karena itu, kita bisa mengambil pelajaran, yang menjaga Nabi adalah nubuwahnya. Maka yang bisa menjaga umatnya dari segala macam bentuk keburukan adalah kesolehannya. Maka tingkatkan soleh diri kita, takwa diri kita, maka insya Allah Allah pun akan memberikan perlindungannya kepada kita. Cerdas beragama dengan Islampedia.